Lim Ah Seng, seorang lelaki asal Singapura, menikahi seorang wanita asal Indonesia bernama Riana Agustina. Pernikahan ini awalnya berjalan baik-baik saja, sampai satu ketika terjadi pertengkaran yang sangat hebat antara Lim dan juga Riana. Dan terkuaklah kalau ternyata pernikahan mereka ini sangat menakutkan. Hari itu, flat mereka yang berada di Jalan Bukit Merah, Singapura sampai dikepung oleh pihak kepolisian dan juga pasukan pertahanan Singapura selama 4 jam. Apakah yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di video aku, Ami Hamidah. Kasus Riana dan Lim ini sampai diangkat ke dalam sebuah serial kriminal Singapura yang berjudul In Cold Blood pada tahun 2012. Karena ternyata kasus ini memang di luar kebiasaan. Nah, buat tahu sebenarnya apa yang terjadi antara Riana dan Lim, langsung aja ya kita rangkum bareng isi Google. Berawal pada tahun 1997 di Batam. Ketika itu Lim Ah Seng, seorang lelaki asal Singapura, bertemu dengan Riana Agustina. Riana ini bekerja di sebuah salon dan Lim pun jatuh cinta pada Riana. Mereka pun akhirnya menikah di tahun 1998. Awalnya pernikahan mereka ini berjalan dengan lancar dan bahagia. Lim dan juga Riana ini dikaruniai 2 orang anak, seorang anak perempuan dan juga seorang anak laki-laki. Riana ini terkenal sebagai seorang gadis yang cantik dan juga seksi. Sedangkan Lim adalah seorang pria yang baik, lemah lembut, penurut dan juga sangat mencintai sang istri. Ternyata kehidupan Lim di Singapura sangat sederhana. Dia bukanlah orang berada. Sehari-hari Lim bekerja sebagai seorang kurir untuk salah satu toko di Singapura. Di tahun 2003, tiba-tiba Riana ini hamil anak yang ketiga. Dan Riana pun memutuskan untuk menggugurkan kehamilan ketiganya. Di situ Lim mulai merasa agak curiga, kok tiba-tiba Riana ini ingin menggugurkan kandungannya. Lim pun curiga kalau Riana ini hamil dengan lelaki lain. Sejak hari itu rumah tangga mereka mulai diwarnai dengan percekcokan. Mereka jadi sering banget ribut. Nah, Lim ini yang memang karakternya sebagai suami yang lemah lembut, dia ini memang banyak mengalah pada Riana. Jadi setiap kali terjadi pertengkaran, Riana ini kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan hingga memukul Lim. Tapi Lim ini selalu berusaha untuk mengalah agar rumah tangga mereka ini tetap bisa berjalan. Masih di tahun 2003, tanpa disangka-sangka Lim ini mendapatkan rezeki nomplok guys. Lim ini memenangkan lotre dan dapat hadiah uang tunai yang sangat besar. Akhirnya Lim ini pun memboyong Riana dan juga kedua anaknya untuk pindah tinggal ke Johor, Malaysia. Alasannya ya supaya kehidupan pernikahan mereka ini menjadi lebih baik dan biaya hidup di sana juga lebih murah. Demi membahagiakan sang istri, Lim pun menyewa sebuah bungalow dan membelikan Riana sebuah mobil sport mewah. Lim juga membukakan salon untuk Riana. Tapi sayangnya kehidupan mereka di tempat yang baru ini tidak bertahan lama. Pada tahun 2005, Lim pun kembali memboyong keluarganya pulang ke Singapura dan dia pun menyewa sebuah flat di Jalan Bukit Merah, Singapura. Sekembalinya mereka ke Singapura, ternyata hubungan antara Riana dan Lim ini semakin memburuk. Uang hadiah lotre mereka sudah habis. Lim dan Riana ini akhirnya menjadi sering bertengkar. Lim pun harus kembali bekerja menjadi seorang kurir yang pendapatannya nggak seberapa. Nah, setiap kali bertengkar, Riana ini memang kerap kali bertindak kasar. Dan target dari kemarahan Riana ini bukan cuma sang suami, tapi juga kedua orang anaknya. Nah, akhirnya 2 orang anak mereka ini diungsikanlah oleh Lim untuk tinggal bersama dengan orang tuanya Lim. Sedangkan Riana dan Lim ini tetap tinggal di flat mereka yang berada di Jalan Bukit Merah.
Pada 1 April 2005, secara tiba-tiba Rihanna ini mendatangi Family Service Center, yaitu semacam lembaga perlindungan keluarga di Singapura. Dia ini mengaku sudah mendapatkan rujukan dari institusi kesehatan mental. Rihanna ini mengadu kalau dia itu tidak bahagia dalam rumah tangganya. Dia kerap mendapatkan perlakuan tidak baik dan sang suami juga menolak untuk bercerai. Akhirnya pihak lembaga sosial pun menyarankan agar Rihanna ini mengajukan gugatan ke pengadilan supaya dia ini mendapatkan perlindungan dan sementara waktu bisa dijauhkan dari sang suami. Namun selang beberapa minggu Rihanna ini mencabut gugatannya. Dia mengatakan akan berbaikan dan kembali rujuk dengan sang suami. Rihanna ini bilang, "Aku akan memberikan kesempatan kedua kepadanya." Nah, waktu berjalan sekitar 3 minggu setelah Rihanna ini mencabut gugatannya, Rihanna kembali mendatangi Family Service Center. Dalam kondisi tubuhnya ini ada beberapa lebam. Jadi Rihanna ini mengaku kalau dia itu kembali bertengkar dengan sang suami dan suaminya pun melakukan tindakan kasar hingga lututnya ini terluka. Nah, melihat Rihanna yang mengalami kondisi KDRT, pihak lembaga sosial pun langsung menyarankan agar Rihanna ini sementara tinggal di penampungan agar dia lebih aman dari sang suami. Lim yang mendapat kabar kalau sang istri ini akan tinggal sementara di lembaga sosial merasa sangat bingung. Lim ini mengatakan kepada petugas sosial dia nggak ngerti kenapa istrinya tuh sangat marah pada dirinya. Hari itu Lim bilang kalau mereka itu memang bertengkar, tapi hal itu karena Rihanna kedapatan membawa seorang lelaki ke dalam flat mereka selama Lim bekerja. Lim pun jadi curiga kalau Rihanna ini berselingkuh selama dia bekerja. Nah, ketika Lim ini bertanya mengenai hal tersebut ke Rihanna, tiba-tiba Rihanna ini marah besar dan malah balik mengamuk kepada Lim. Lalu Rihanna pun langsung pergi meninggalkan rumah. Dan siapa yang sangka kalau Rihanna ini ternyata mendatangi Family Service Center dan mengakui kalau dia ini mendapatkan tindakan KDRT. Meski begitu, Lim ini mengaku kalau dia tuh masih sangat mencintai Rihanna dan ingin mempertahankan rumah tangganya. Dan akhirnya Lim dan Rihanna pun melakukan konseling pernikahan. Nah, selama melakukan konseling ini, Lim itu mengaku kalau dia tuh akan melakukan segala cara untuk mempertahankan rumah tangganya. Tapi kalau memang Rihanna berkekeh untuk tetap bercerai, Lim ini gak akan menghalangi keinginan Rihanna. Nah, Rihanna yang ketika itu sudah tidak tinggal lagi di flat mereka di Jalan Bukit Merah, Singapura, ternyata hanya tinggal beberapa hari saja di lembaga penampungan. Nah, setelah itu mulai bulan Juni 2005, Rihanna ini menyewa flat untuk dirinya sendiri. Dan 5 bulan kemudian hal mengerikan pun menimpa pasangan suami istri tersebut. Hari itu 25 Oktober 2005 sekitar pukul 6 sore, Rihanna mendatangi Lim di flat mereka di Jalan Bukit Merah, Singapura. Nah, Rihanna ini mengatakan kepada Lim kalau dia akan membawa anak pertama mereka untuk tinggal di Jakarta. Nah, jelas Lim ini gak setuju karena dia tuh khawatir Rihanna gak bisa merawat anak mereka. Karena memang Rihanna ini kan kerap bertindak kasar kepada anak-anaknya. Nah, selama anak mereka berada di rumah neneknya pun Rihanna ini gak pernah menjenguk atau mengunjungi anak-anaknya ini. Nah, akhirnya terjadilah pertengkaran antara Rihanna dan Lim. Tapi pertengkaran ini gak berlangsung lama karena akhirnya kembali mereda. Setelah pertengkaran mereda, mereka pun kembali bercengkrama lah. Dan Rihanna pun mengatakan kalau mereka itu masih boleh nggak melakukan hubungan suami istri. Akhirnya Lim pun setuju. Kemudian Rihanna pun kembali membuka obrolan. Dia ini mengatakan kalau dia tetap akan membawa anaknya tinggal di Jakarta. Dan Lim pun mengatakan kalau dia tetap nggak setuju. Akhirnya mereka pun kembali bertengkar, bahkan semakin parah. Rihanna ini bahkan mengancam Lim akan melaporkannya ke polisi karena dia itu telah melakukan pemerkosaan terhadap dirinya. Rihanna yang mulai semakin marah, mulai memukul atau menampar Lim. Bahkan dia pun lari ke dapur dan mengambil pisau. Rihanna ini mulai berusaha untuk menusuk
menusukkan pisau tersebut ke Lim. Lim pun berusaha lah menahan tindakan Riana tersebut. Tapi Riana tuh bilang kalaupun dia akhirnya menghabisi nyawanya Lim, Riana ini bakal tetap bebas karena dia bilang dia tuh punya catatan kesehatan mental yang tidak baik. Nah di situ Riana yang tetap berusaha untuk menusukkan pisaunya, tapi berhasil lah Lim ini menggagalkan dan merebut pisaunya tersebut. Riana yang semakin ngamuk udah kayak kesetanan, dia pun langsung mencekik ke Lim. Lim pun akhirnya mulai kehilangan kesabarannya. Meskipun sebelumnya Lim itu selalu berusaha untuk mengalah dan sabar kalau dia tuh dipukul oleh Riana, hari itu Lim benar-benar kehilangan kesabarannya. Dia pun membalas dengan menggituin Riana sekuat tenaga. Dan tiba-tiba Riana pun tidak bergerak. Lim mulai panik dan berusaha membangunkan Riana, tapi Riana tuh tetap tidak bergerak. Dan ternyata Riana ini sudah tidak bernyawa. Lim yang mulai panik karena melihat Riana ini gak bergerak, dia tuh langsung lah menghubungi ibunya. Dia menceritakan apa yang terjadi. Nah ibunya Lim tuh langsung lah menghubungi polisi dan dia tuh langsung datanglah ke tempat anaknya ini. Dan ternyata ya guys, Riana yang memang udah flying victim banget kan dari awal. Jadi sebelum kejadian dia tuh udah bilang ke temennya atau pacarnya gitu ya, supaya menghubungi polisi dan bilang kalau dirinya ini akan mendapatkan tindakan asusila dan juga kekerasan dari sang suami di flat mereka di Jalan Bukit Merah, Singapura. Nah seketika flatnya Lim ini di Jalan Bukit Merah, Singapura langsunglah dipenuhi, didatengin sama polisi dan juga pasukan pertahanan sipilnya Singapura. Lim yang kaget karena langsung banyak banget polisi, dia tuh langsunglah mengunci pintu rumahnya dan memegang 2 bilah pisau. Dan di situ polisi dan juga ibunya Lim yang udah datang minta Lim buat membuka pintu, tapi Lim itu menolak. Dia bilang kalau sampai ada yang berusaha buat masuk, dia tuh bakal menghunuskan pisau itu ke dirinya sendiri. Akhirnya terjadilah negosiasi yang sangat panjang, bahkan sampai 4 jam guys. Di sini polisi tuh memang bertindak dengan sangat hati-hati karena dia tuh nggak mau ada korban jiwa lagi. Nah akhirnya Lim ini berhasillah dibujuk oleh kedua orang anaknya dan juga ibunya. Akhirnya Lim itu mau membuka pintu flatnya. Nah ketika dibuka, polisi pun langsung masuk ke dalam dan mengamankan Lim. Di situ ditemukan Riana dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam kamarnya. Lim pun langsung menjatuhkan pisaunya sambil menangis dan memeluk kedua orang anaknya. Setelah itu Lim pun langsung dibawa dan diamankan oleh pihak yang berwajib. Selama proses penyidikan, Lim pun berada di balik jeruji besi. Nah selama berada di penjara ini, Lim tuh gak bisa tidur. Bahkan dia tuh seringkali ketakutan. Dia tuh bilang kalau Riana itu akan mendatangi dirinya dan akan membalas dendam. Nah melihat Lim ini yang sering ketakutan, akhirnya dia pun diperiksalah oleh tim psikiater. Nah hasil pemeriksaan ini mengatakan atau menunjukkan gitu, kalau ternyata selama ini Lim lah yang mendapatkan tindakan KDRT dari sang istri. Bahkan terungkaplah kalau Lim ini pernah mendapatkan tindakan KDRT yang sangat parah. Dia tuh dipukuli sampai sebelah kupingnya ini tidak lagi bisa mendengar atau tuli permanen. Dan bukan cuma Lim yang sering kali dipukuli, kedua anaknya ternyata juga sering dipukuli oleh sang istri. Sampai memang kedua anaknya ini menolak untuk bertemu dengan sang ibu. Bahkan setelah sang ibu ini meninggal, mereka tuh gak mau nemuinnya. Setelah Riana ini meninggal, Lim dan juga kedua anaknya ini masih sangat ketakutan terhadap sosok Riana. Nah tim psikiater ini pun mengatakan kalau ternyata Lim ini mengalami PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Hal inilah yang membuat Lim terus ketakutan pada sosok Riana walaupun dia ini sudah meninggal dunia.
Selama peradilan, akhirnya terbuktilah kalau ternyata Lim lah yang mengalami kekerasan fisik maupun mental dari sang istri selama bertahun-tahun. Bahkan sampai Lim ini menderita PTSD. Nah, akhirnya diputuskanlah kalau apa yang dilakukan Lim terhadap Riana tidak sepenuhnya atas kesalahan atau keinginan dirinya. Akhirnya hakim pun memvonis Lim dengan hukuman yang ringan, yaitu 2,5 tahun penjara. Itulah tadi kisah yang mengerikan antara Lim dan juga Riana. Ya, KDRT itu emang ngeri banget ya guys. Entah itu dilakukan oleh pihak istrinya maupun pihak suaminya, ya tetap aja ngeri. Dan ternyata yang jadi korban dari KDRT itu bisa siapa aja ya guys. Sekian cerita aku hari ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kalau ada informasi yang gak sesuai atau kayaknya kurang pas, boleh ya kalian koreksi di kolom komentar. Sampai ketemu di video aku selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan bye-bye.